Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, seringkali kita melihat wajah pria menawan di majalah atau TV. Bahkan di zaman sekarang ini, begitu banyak kompetisi-kompetisi dalam menentukan siapa pria yang memiliki wajah paling tampan di dunia dengan kriteria tertentu. Tentunya setiap orang memiliki pendapat dan kriteria tersendiri mengenai kadar ketampanan. Meskipun ketampanan tersebut adalah hal yang relatif bagi setiap orang. Sahabat muslim, jika kita menengok ke belakang berabad-abad yang lalu di zaman kenabian, tentunya Anda tak asing dengan kisah Nabi Yusuf yang dikisahkan sebagai sosok yang paling tampan. Bahkan hal itu diabadikan dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa para wanita yang tak pernah bertemu dengan Nabi Yusuf menganggap Yusuf bukan manusia biasa, tetapi jelmaan malaikat. Tatkala wanita-wanita itu melihat, mereka kagum dengan keelokan wajahnya, dan mereka melukai jari tangan mereka dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Al-Quran Surat Yusuf ayat 31. Lantas yang menjadi apakah Nabi Yusuf bukanlah seorang yang paling tampan di dunia ini? Apakah ada lelaki lain yang memegang predikat sebagai pria tertampan di dunia? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat muslim, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda atas hal ini. Berikut penjelasannya. Pertama, Nabi Yusuf adalah yang paling tampan. Pendapat yang satu ini tidaklah asing dan mungkin sangat populer di kalangan wanita. Pendapat ini terdapat dalilnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah ketampanan, sebagaimana hadis berikut. Yusuf diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Ahmad nomor 14050 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Selain itu disebutkan pula dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang beliau alami. Ketika beliau di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian beliau pun berkomentar akan ketampanan Nabi Yusuf saat bertemu dengan beliau. Di sana saya bertemu Yusuf alaihi salatu wassalam, ternyata beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim nomor 429. Ibnu Qayyim menjelaskan makna hadis tersebut. Beliau menyimpulkan bahwa maksud dari setengah ketampanan adalah Nabi Yusuf memiliki setengah ketampanan semua manusia, sementara sisanya terbagi untuk semua manusia. Kesimpulan yang bisa dipahami dari hadis bahwa Yusuf alaihissalam secara khusus memiliki setengah ketampanan semua manusia, sementara setengah ketampanan sisanya terbagi semua manusia lainnya. Badai Al-Fawaid nomor 723. Kedua, Nabi Adam yang paling tampan. Pendapat selanjutnya mungkin jarang terdengar oleh Anda, di mana orang yang paling tampan adalah Nabi Adam. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan rupa sama seperti wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6227 dan Muslim nomor 2841. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dalam hadis Muslim yang berbunyi, apabila kalian menghukum orang lain, jauhi wajahnya, karena Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti wajahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2612. Ketika hadis ini menerangkan kalimat seperti wajahnya, di mana mungkin Anda bertanya-tanya karena kalimat ini tidak menjelaskan secara gamblang seperti apa wajah beliau ini. Namun, sahabat muslim, yang jelas hadis ini menjelaskan betapa wajah Nabi Adam alaihissalam adalah wajah yang indah. Di samping itu, Adam adalah bapak semua manusia, dan semua ketampanan yang dimiliki keturunannya merupakan keturunan dari Adam. Sementara itu, hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan, memiliki makna bahwa Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan dari Nabi Adam. Wallahu a'lam. Ketiga, orang yang paling tampan adalah Nabi Muhammad.
Setelah Nabi Yusuf dan Nabi Adam, pendapat satu ini mungkin telah Anda ketahui ya, sahabat muslim. Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat bahwa sebagian ulama menyebutkan maksud dari hadis bahwa Yusuf diberi setengah ketampanan yang dimiliki Nabi Muhammad. Sehingga Nabi berada di puncak ketampanan, sementara Yusuf hanya mencapai setengah ketampanan beliau. Selanjutnya, Ibnu Qayyim menyebutkan alasan pendapat ini. Mereka beralasan bahwa ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, tidaklah Allah mengutus nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus, dan Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Badal Al-Fawaid nomor 723. Selain hadis yang disebutkan tadi, dalam beberapa kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, terdapat kisah di mana orang-orang pada zaman Nabi Muhammad menjelaskan ciri-ciri beliau sebagai seorang yang memiliki paras menawan. Tak hanya wajah, namun juga akhlak beliau. Seperti kisah beliau ketika bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sebuah perjalanan beliau menuju kota Mekah, di mana Ummu Ma'bad menjelaskan ciri-ciri fisik Rasulullah yang indah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inti dari pertanyaan siapakah orang yang paling tampan, siapapun itu, yang lebih utama adalah ketakwaan kita. Karena derajat kemuliaan manusia di sisi Allah tidak diukur dari derajat fisik, namun kembali kepada takwa. Kesimpulannya, marilah kita senantiasa mempercantik tak hanya rupa, namun juga hati dan iman. Karena sesungguhnya kecantikan fisik mudah didapatkan, sedangkan iman sangatlah sulit untuk diperjuangkan kecuali dengan orang-orang yang taat. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang dapat mencontoh ketakwaan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.